Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan coba membahas beberapa saham menarik untuk perdagangan esok 27 Desember 2024. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini tidak menjadi kepastian, bisa jadi naik, bisa jadi turun. Semua harus dianalisa ulang. Tentu beberapa emiten itu nanti juga akan kita analisa terlebih dahulu apakah memang benar-benar menarik atau tidak. Sebelum itu, mari kita bahas lagi beberapa emiten-emiten sesuai dengan request dari Sobat Trader yang ada di channel. Yang pertama adalah LSIP PP London Sumatera Indonesia pada perdagangan 24 Desember 2024 ditutup menguat 1,05%. Secara fundamentologi didistribusi oleh CPAIYU AG yang masuk BB, PD, GR, AK, DR. Asing terus-menerus akumulasi di PP London Sumatera Indonesia saat ini. LSIP tampaknya mampu bertahan di atas MA 200, namun juga belum tentu karena 2 hari kenaikan disertai dengan volume yang kecil. Belum ada tanda-tanda buyer yang cukup signifikan di LSIP PP London Sumatera. Meskipun begitu, untuk jangka menengah panjang ini masih menarik, mengingat bahwa harga CPO beberapa waktu terakhir telah mencetak all-time high-nya dan kondisi LSIP saat ini sudah sangat uptrend meskipun cukup volatil. Sempat naik sampai ke 1300, lalu koreksi, naik lagi 1300, belum mampu menembus 1300, ternyata di markup untuk jualan, lalu koreksi, menguat, koreksi. Saat ini mungkin akan slow down terlebih dahulu untuk pergerakan dari LSIP beberapa waktu ke depan, dan tampaknya volume 2 hari terakhir hampir sama keringnya dengan volume di sini. Ya, hampir sama dengan volume di sini saat belum naik kencang. Meskipun begitu, kalau sobat trader sudah punya dari harga bawah mau di hold untuk jangka menengah panjang, dipersilahkan. Kalau punya dari harga atas mau average down, mari kita tunggu beberapa waktu ke depan apakah LSIP memang mampu tetap bertahan di atas 5200 ataukah hanya pantauan sesaat. Harapannya tetap mampu bertahan di atas 5200 atau setidaknya tetap bertahan di atas 900, sehingga jika tetap bertahan di 900 berarti masih ada potensi untuk LSIP kembali menguat. Saat ini RSI stokastik sudah golden cross, sepertinya menarik untuk bisa spekulasi buy di LSIP, namun volume 2 hari terakhir juga kurang begitu bagus. Ya, volumenya hanya sangat kecil. Volume tanggal 19 dan tanggal 20 Desember justru volumenya besar-besar. Mari kita lihat bandarmologi sejak kenaikan di tanggal 5 September. 5 September. Sudah lama ya ini. Ya, benar 5 September. Nah, ini secara bandarmologi keseluruhannya masih menarik karena masih ada akumulasi besar oleh MG 207 miliar. Average price-nya cukup tinggi 1140 karena mungkin juga akumulasi di harga atas. Saat ini untuk LSIP kalau sobat trader sudah punya dari ke bawah masih bisa di hold karena juga tampaknya masih akan dijaga harganya oleh MG. Namun kita juga harus melihat apakah memang akan perlahan untuk beberapa waktu ke depan. Namun jika mengingat kondisi HSG yang terkoreksi lantaran asing jualan ternyata tidak berlaku di LSIP ya. Meskipun LSIP terkoreksi cukup dalam, ternyata koreksinya ini justru ditampung oleh asing terus-menerus. Kalau sobat trader memang penganut bandarmologi asing, sudah seharusnya yakin dengan emiten ini karena terus diakumulasi asing. Meskipun nyatanya asingnya juga tidak mampu berbuat banyak, buktinya harganya justru terkoreksi sampai ke 965 closing di perdagangan
24 Desember 2024. Kita lihat foreign-nya saja. YU ya. Kalau melihat di sini memang diakumulasi namun yang banyak akumulasi tadi lokal MG tadi. Domestik. Nih MG sampai 207 miliar. Tetap masih menarik untuk LSIP jangka menengah panjang. Silahkan kalau mau spekulasi buy, apalagi untuk investing, ini juga rutin membagikan dividen di tanggal 8 Juli ini exit dividen Rp39. Lumayan sebenarnya. Apalagi tahun depan kemungkinan bagi dividennya juga bisa lebih besar karena harga CPO tahun ini yang meningkat drastis. Itu pembahasan untuk LSIP. Kemudian SMSM. Selamat Sampurna pada perdagangan 24 Desember 2024 ditutup melemah 1,03%. Secara bandarmologi SMSM tanggal 24 Desember netral. Belum ada yang menarik. Secara bandarmologi angka jualan KZ yang nampung. Belakangan tampaknya diakumulasi asing juga SMSM. Dari tanggal 3 Desember terus diakumulasi sempat terkoreksi sampai ke 1800 1795, kemudian menguat. Saat ini cukup sideways di range harga 1900 sampai 1965 1970. Belum mampu kembali breakout di atas 2000. Volume transaksi beberapa waktu terakhir juga cukup sepi. Masih belum ada yang menarik di SMSM, kecuali nanti memang ada sentimen-sentimen tertentu yang akan membuat harganya naik. Ya. Setelah membagikan dividen Rp35 tanggal 8 November, tampaknya SMSM masih belum menjadi menarik bagi beberapa trader sehingga cukup sepi transaksinya. Meskipun begitu, kalau sobat trader sudah punya dari ke bawah, masih bisa di hold. Kemungkinan masih akan ada kenaikan lanjutan. Namun kenaikan lanjutannya juga tampaknya tidak akan cepat. Mengingat termasuk beberapa emiten sektor otomotif juga belum begitu menarik ya. Emiten-emiten yang cukup tinggi harganya seperti SMSM ini kurang begitu digoreng oleh beberapa trader yang biasanya menggoreng. Nah, maka kalau sobat trader hanya untuk trading jangka menengah, jangka panjang, kemungkinan ini masih menarik. Apalagi tampaknya SMSM juga rutin membagikan dividen. Sehingga kalau sobat trader sudah punya dari ke bawah masih bisa di hold. Apalagi jika memang sudah punya di sini dan sudah dapat dividen, nah, silahkan kalau memang mau dividen investing di SMSM. Fundamentalnya cukup bagus, namun pergerakan dari harga sahamnya cukup sideways. Kita lihat di sini naik koreksi, naik koreksi. Cukup ranging memang pergerakannya, tidak benar-benar uptrend, juga tidak benar-benar downtrend. Namun kalau tidak benar-benar hafal dengan gerakannya, bisa-bisa cut loss ya. Ketika merasa bahwa harganya akan naik, beli di sini, ternyata harganya di bawah turun, cut loss. Beli lagi di sini, harganya di bawah turun, cut loss lagi. Sehingga harus tahu karakternya. Kondisinya memang sering sideways-nya. Di sini juga menguat, koreksi menguat, baru menguat sedikit, koreksi lagi. Karakter sahamnya memang seperti itu, sehingga jangan dipaksakan. Kalau sobat trader tidak trading di SMSM, ya tidak apa-apa. Tidak semua emiten kita juga harus trading kan. Hanya emiten-emiten yang kita tahu karakternya, yang uptrend, yang bisa kita manfaatkan capital gain-nya atau kita manfaatkan dividennya. Itu emiten-emiten yang bisa kita tradingkan. Kemudian Bukalapak. Bukalapak saat ini kondisinya cukup menarik. Sudah hampir berusaha menembus MA 200 beberapa kali. Namun memang masih belum mampu menembus MA 200. Pada perdagangan 24 Desember tampaknya diakumulasi asing sebesar 2,7 miliar.
Kita lihat secara bandarmologinya masih netral, belum ada yang berarti. Namun kalau melihat pergerakan dari SMA yang juga sudah menguat cukup tinggi karena ada sentimen IPO, biasanya Bukalapak juga akan mengikuti. Apalagi MTEK juga sudah naik cukup tinggi. Ya, MTEK sudah naik cukup tinggi, sudah berhasil uptrend, breakout EMA 200. Ada harapan bagi Bukalapak untuk juga mampu breakout EMA 200. Volume perdagangan 9 Desember dan 10 Desember yang cukup besar. Ternyata masih belum mampu menembus EMA 200, kemudian koreksi dengan volume kecil. Belakangan volumenya makin sepi, pertanda bahwa sellernya juga sudah mulai istirahat. Yang akumulasi ZP, RF, YUDH yang distribusi MG, SQ, AK, DR. Masih bertahan di atas 120, tinggal menunggu waktu saja untuk kembali menguat ke 128 ke 130. Jika sobat ingin spekulasi buy di Bukalapak, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat karena memang mumpung harganya juga belum naik tinggi. Nanti kalau sudah naik tinggi, ya tinggal take profit. Itu strateginya ya. Saat ini support kuatnya ada di sini, 115. Selama 115 masih belum dijebol, maka masih ada potensi untuk Bukalapak kembali menguat. Mari kita lihat bandarmologinya lebih jauh dari tanggal 9 Desember. 9 Desember di sini. Big distribusi. Kalau melihat dari bandarmologi tanggal 9 Desember, saat ada kenaikan tinggi di sini, big distribusi oleh AK. Kalau kita lihat dari kenaikan 3 Desember, ya big distribusi YP. Yang nampung YP, YJ, YU. Secara bandarmologi masih belum tahu arahnya mau kemana, karena masih belum ada akumulasi cukup bagus tampaknya. Namun secara teknikal ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness ya, buy on weakness. Meskipun pergerakan dari Bukalapak juga tidak begitu kencang, setidaknya risk rewardnya jelas. Ini disupport, tinggal hanya kita sabar-sabarkan untuk nanti bisa take profit di 127 128. Jika berhasil berikut 128 EMA 200-nya akan ada potensi naik kencang seperti MTEK dan juga SCMA. Kemudian Toba, TBS Energi Utama pada perdagangan 24 Desember ditutup melemah 2,02%. Secara bandarmologi di distribusi kecil oleh LG. INAO yang masuk YP, BK, ZP. Masuk cukup besar. Namun bukan berarti ada akumulasi yang cukup bagus. Di sisi lain, sejak tanggal 17 Desember tampaknya diakumulasi asing terus-menerus. Tanggal 17 Desember, asing ada masuk 1,6 miliar. 18 Desember 960 juta, tanggal 20 Desember 997 juta. Menarik jika melihat asing masuk di Toba TBS Energi Utama. Meskipun begitu, secara teknikal masih belum menarik karena masih ada potensi menuju ke EMA 200-nya di 372. Di 370. Ya, di 370. Masih ada potensi ke 370, 368 pasti EMA 200. Apalagi pada perdagangan kemarin sudah membentuk lower low kembali. Tampak sudah tertahan, ada penguatan sedikit, namun ternyata tidak benar-benar tertahan. Membentuk lower low, masih ada potensi untuk melanjutkan koreksi. Setelah breakdown dari support di 440, koreksi dari Toba masih belum terhentikan. Setelah belum mampu menembus MA 20, lanjut koreksi. Jika sobat trader belum entry di Toba, maka lebih baik wait and see terlebih dahulu. Namun jika sudah punya dari ke atas, mau average down nanti tunggu-tunggu di dekat-dekat EMA 200. Apakah Toba mau bertahan di atas EMA 200? Jika mau bertahan di atas EMA 200, silahkan untuk spekulasi B. Jika tidak, maka wait and see saja. Jadi penonton saja. Kalau kita lihat secara bandarmologi dari awal-awal kenaikan, di sini 26 Juli. Distribusi. Kalau dari 26 Juli di sini distribusi. Kalau dari kenaikan volume cukup besar di sini 13 Agustus.
13 Agustus sama ya, sama. Di distribusi YP, OD, SG, YNI yang masuk YU, XL, GR. Average price kebanyakan ini di 500-an ya, karena cukup sideways di sini sehingga banyak yang sangkut di sini. Namun ini tampaknya sudah mendekati support di 370 ya, sudah hampir mendekati support 370. Semoga kita bertahan di atas itu lalu ada mantulan dan kemudian menguat kembali untuk toba. Itu hanya harapan. Tetap teknikalnya turun dulu ya. Apakah tetap bertahan di atas 200 atau tidak? Ya nanti kita lihat lagi. Biasanya kalau terbreakdown dari MA 200 maka akan dengan volume besar. Sehingga lebih baik bayar terlebih dahulu untuk toba. Kemudian ITMG. ITMG pada perdagangan 24 Desember 2024 ditutup melemah 1,36% secara bank di distribusi. Saat ini ITMG berada di area support. Ya, berada di dekat area support 25.000 ya, sudah hampir mendekati support 25.000. Jika sebagian spekulasi buy, silahkan spekulasi buy di dekat 25.000. Last price di 25.300. Semoga tetap bertahan di atas 25.000, konsolidasi lalu kembali ada penguatan. Indo Tambang Raya Megah. Yang menjadi anomali dari ITMG adalah ada asing masuk yang terus-menerus ya. Di tengah kondisi emiten-emiten yang lain perbankan yang dijual oleh asing, ternyata ITMG pun juga diakumulasi asing nih. Tanggal 31 Oktober 27 miliar. Setelah itu diakumulasi asing terus tanggal 22 November sampai 63 miliar. Tanggal 11 Desember sampai 70 miliar. Ini sedikit anomali sebenarnya. Namun bisa jadi memang ada tujuan tertentu dari foreign. Ya, ada tujuan tertentu dari foreign yang mana beberapa emiten-emiten batubara yang lain seperti Adro, Indi mungkin dirasa bagi mereka kurang menarik sehingga mereka spekulasi buy-nya di ITMG yang juga ITMG ini rutin membagikan dividen. Ya. Sehingga kalau sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di ITMG untuk di dividen investing ini juga menarik. Nih, tanggal 10 September 2024 ex-date ITMG 1228 dapatnya. Lumayan. Kalau sobat trader ingin dividen investing ini juga menjadi salah satu opsi. Bisa jadi foreign ini juga mencari dividennya. Maka tunggu-tunggu saja di 25.000 kalau ingin spekulasi buy ITMG. Kemudian UNTR. UNTR juga terkoreksi cukup dalam sampai ke EMA 200. Secara benchmark big distribusi koreksi 0,98%, closing di 25.200. Ini nampaknya belakangan juga ada akumulasi oleh asing. Nih, ada akumulasi oleh asing. 25 November nih 170 miliar. Oh, makin besar sekali ini malah. 2 hari terakhir ada akumulasi asing juga di UNTR. Sepertinya memang menjadi pilihan lain ITMG dan UNTR setelah Adaro Alamtri melepas AAD. Ya, tampaknya emiten-emiten seperti UNTR dan ITMG menjadi opsi lain bagi beberapa big money untuk trading, bukan di Adro lagi, namun di UNTR dan ITMG. Itu prediksinya. Kenyataannya seperti apa ya tidak ada yang tahu. Nanti kalau misalkan harganya sudah naik tinggi baru tampak kenapa tiba-tiba harganya naik. Biasanya seperti itu. Kalau untuk saat ini belum ada sentimen apapun sehingga kita tidak bisa berspekulasi cukup jauh. Yang jelas ini menarik karena dekat dengan support. Silahkan kalau mau spekulasi buy di UNTR. Kemudian kita coba lihat beberapa emiten-emiten yang menarik untuk perdagangan esok mendasar pada akumulasi. Kita lihat ini dari ERTX. Eratex Jaya. Pada perdagangan
pada perdagangan kemarin 24 Desember 2004 harganya tidak kemana-mana. Kita lihat secara bandarmologi tanggal 24. Tanggal 24 diakumulasi oleh SQ AZZP yang distribusi PD YJNI. SQ AZ akumulasi cukup besar. Mari kita lihat grosnya. Kemungkinan besar belum jualan ini. Ya, SQ baru jualan sedikit kali. Masuk 10 juta. AZ masuk 9,5 juta. Secara bandarmologi cukup menarik. Untuk ERTX ya, tampaknya memang baru masuk ini. Sehingga masih ada potensi untuk ERTX mampu melanjutkan penguatan kembali ke 110 bahkan ke 120 hack sebelumnya. Kita lihat tambahan dengan indikator analyzer. Ya, ada spike di tanggal 24 Desember 2024. Tampaknya karena memang sangat sepi transaksinya, namun ada HKN yang cukup besar sehingga memicu frekuensi analyzer mencatat spike. RSI sudah oversold, tinggal menunggu waktu saja nanti golden cross. Dan kalau sobat trading memang ingin spekulasi buy di RTX, ini tampaknya menarik. Kalau Joy Trader membuat trading plan, tampaknya ini akan masuk trading plan. Namun karena kita tidak membuat trading plan, ya silahkan dipantau untuk ERTX. Support di 100 menarik karena sangat dekat dengan support. Beli di 102, 103 masih ada upside cukup lumayan. Jual di 106 atau 110 kemungkinan masih bisa. Apalagi ada akumulasi yang cukup bagus. Bisa jadi mereka langsung menaikkan harganya pada perdagangan esok. Kalau kita lihat dari tanggal 17 Desember coba. 17 Desember ya diakumulasi oleh PD, YB, AZ, ZP. Justru yang masuk besar PD ini. PD belum jualan, YB 18 juta, AZ 14 juta. Menarik untuk RTX Jaya pada perdagangan esok 27 Desember 2024. Kemudian mana ini? MBSS, WSBP, Mutu, Reels, Mele, SMLE. Kita lihat sebentar untuk SMLE. Secara bandarmologinya diakumulasi, namun ya pergerakannya kurang begitu menarik ya. Ini dari tanggal 17, kalau dari tanggalnya 24. Normal akumulasi oleh XCLSPD. Secara bandarmologi memang diakumulasi, namun yang akumulasi XCLSPD GR biasa saja, tidak ada yang begitu menarik. Kalau sobat trading spekulasi buy silahkan. Menurut frekuensi analyzer juga ada spike di tanggal 24 Desember. Jika melihat beberapa waktu sebelumnya, tanggal 17 Desember ini ada spike, lalu tanggal 19 Desembernya langsung ada penguatan. Kebetulannya seperti itu. Belum tentu 2 hari berikutnya setelah ada sinyal frekuensi analyzer lalu menguat, belum tentu juga. Kemudian Jawa, Nice Truk, Roti, MTSM, PBSA, Excel, Jawa. Jawa, Jaya Agrawati. Secara bandarmologi menarik, ada akumulasi yang cukup besar oleh YPSKNI yang jualan KKBG GRXA DR. Ini menarik nih. YP-nya akumulasi cukup besar dengan kondisi terkoreksi pada perdagangan 12 Desember. Ini open high ya, open high di 112 kemudian terkoreksi. YP-nya justru akumulasi masuk 49 juta namun juga sudah jualan. YP sudah jualan 5,7 juta. Netnya dia punya 43 juta. Menarik untuk Jawa. Pada perdagangan 20 Desember ada penguatan tipis. Kita lihat bandarmologinya.
YP. YP terus akumulasi. YP dari 20, dari 23. Ya, YP-nya terus akumulasi tampaknya nih. Gross. Masuk 67 YP. 20 masuk 81. Baru jual 8 juta. 19 107. Akumulasi terus YP. 18 135. 19 17 158. 16. Dari tanggal 16. 13 terus akumulasi ternyata. Entah ada maksud apa ini YP ini akumulasi terus. Sudah punya 125 juta, average price di 103, menarik untuk Jaya Agrawati. Silahkan untuk sobat trader ikut akumulasi bareng YP ini. Tinggal menunggu waktu saja, biasanya YP juga akan bermain lalu harganya akan dinaikkan. Silahkan dipantau untuk Jaya Agrawati, support kuatnya ada di 100 ya, selama bertahan di atas 100 tetap menarik. Last price di 110, silahkan pantau untuk perdagangan 27 Desember 2024. Jika rame silahkan untuk ikutan buy. Average price YP di 109. Jika sobat trader dapat di 110, dapat di 109 maka bareng dengan average price dari YP. Silahkan untuk spekulasi buy bareng YP. Kemudian yang diakumulasi yang lain adalah MPXL. MPXL. Apakah masih menarik MPXL setelah terkoreksi? MPXL. MPXL pada perdagangan 24 Desember diakumulasi cukup bagus oleh SKMG Beki. Grossnya ya masuk belum jualan SK. Kita lihat dari tanggal 9 Desember diakumulasi oleh XL. XL yang akumulasi. Kalau kita lihat kenaikan tanggal 10 Desember saja atau kenaikan di sini. Kenaikan tanggal 13 Desember saat kenaikan tinggi 13 Desember siapa yang menaikkan? 13 Desember. PD, beda memang. PD yang naikkan di sini, PD-nya sudah jualan. 24 Desember menarik secara bendermologi. Silahkan kalau sobat trading spekulasi buy di MPXL. Beberapa waktu terakhir kenaikannya dengan volume cukup bagus dan sudah terkoreksi dengan volume yang cukup kecil. Sebenarnya ini menjadi koreksi wajar seharusnya. Saat ini berada di dekat support. Support kuatnya ada di 100 ya, support psikologis. Closing di 103 pada perdagangan 24 Desember sempat melemah ke 101. Closingnya 103. Pada perdagangan 27 Desember jika MPXL open low silakan untuk spekulasi buy. Koreksinya sudah cukup dalam. Tinggal menunggu waktu saja MPXL akan ada kenaikan. Namanya koreksi akan diikuti dengan kenaikan. Tinggal naiknya kapan, yaitu yang tidak ada yang tahu. Silahkan untuk MPXL menarik. Namun sebenarnya pergerakan dari MPXL ini kurang begitu volatil beberapa waktu sebelumnya. Entah kenapa tiba-tiba saja ini ada kenaikan dengan volume cukup besar dan tampaknya memang belum jualan ya, belum jualan sehingga bisa dipantau untuk MPXL. Meskipun yang akumulasi cukup banyak justru XL, namun bisa jadi bandarnya memang pakai XL. Kemudian kita lihat next akumulasi TAIS TNCA. Kita lihat TNCA. Kita hapus yang ini TNCA. Trimuda Nusansa Citra. Diakumulasi cukup bagus oleh ZPXLDR yang distribusi YP, PD, CC, CP. MPXL saat ini mampu bertahan di atas support 193, last price di 200. Pada perdagangan 24 Desember sempat menguat ke 216 namun closingnya di bawah turun ke 200.
Jika melihat secara bandarmologi yang diakumulasi oleh ZP, tampaknya menarik untuk TNCA pada perdagangan esok 27 Desember 2024. Ya, ZP masuk 88 juta, baru keluar 22 juta. Kita lihat dari tanggal 20 Desember. ZP masuk sedikit. Tetap akumulasi. Ya, ZP. ZP masih punya barang cukup banyak. Masih akumulasi hitungannya. Sehingga menarik untuk TNCA pada perdagangan esok 27 Desember 2024. Silahkan dipantau. Karena ini termasuk emiten yang volatil. Cocok untuk copet, cocok untuk day trading. Kemudian yang menarik KOPX. Wow, KOPX diakumulasi. KOPX. Kopexindo Tractors. Pada perdagangan 24 Desember 2024 diakumulasi besar oleh YPKKXADR. Setelah pada perdagangan 23 Desember sempat spike menguat, kemudian 24 Desembernya koreksi, namun koreksinya ini diakumulasi. Kalau dari tanggal 23 tampaknya distribusi besar oleh XA, CP, CC, DRBG. Ya, di spike untuk bisa jualan. Kalau melihat bandarmologi 2 hari terakhir sebenarnya kurang menarik, namun kalau hanya melihat tanggal 24 Desembernya sebenarnya menarik. Kalau dari tanggal 20 YP menarik. Silakan dipantau untuk KOPX pada perdagangan 27 Desember 2004. Kemungkinan masih akan volatil karena koreksi tanggal 23 Desember ini kemungkinan banyak yang sangkut sehingga ada kemungkinan mereka average di harga bawah, kemudian tiba-tiba harganya naik kembali. Lalu next main diakumulasi ya, cukup menarik. Silahkan dipantau untuk main. FUTR, SNLK, Indi, DKFT. DKFT terkoreksi namun diakumulasi. DKFT. Distribusi kalau dari tanggal 20. Tanggal 24-nya saja diakumulasi oleh Becky. Breakdown support namun ternyata diakumulasi lagi DKFT. Silahkan dipantau. Kalau sebenarnya sudah menyadari ke atas, mau average down, silahkan dipantau apakah DKFT mampu menembus 200 atau tidak. Kalau mampu menembus 200, ada kemungkinan kembali menguat untuk DKFT. Kemudian halaman terakhir JIHD. JIHD diakumulasi ternyata. Tapi siapa yang akumulasi ini? Apakah XL lagi? Ya, benar. Diakumulasi oleh XL. XL, TP, YB, AZ yang distribusi GR, YP, KK, XC, SS. Silakan dipantau kalau memang merasa XL di CIHD cukup berkuasa dan mampu menggoreng sahamnya, silahkan untuk spekulasi buy. Namun kalau tidak yakin XL dan TP ini yang mampu menggerakkan harga dari CIHD, maka tidak perlu spekulasi buy. Kalau untuk copet-copet dipersilahkan. Kemudian SMA ini menarik, sudah kita bahas. Dan lain-lain juga sudah kita bahas. Tins BBRI. BBRI ada akumulasi ternyata. Oh, tumben sekali nih BBRI diakumulasi asing, diakumulasi BB menjelang exit. Tanggal 27 nanti exit dividen. Akan turun 3% sekitar sampai ke mana 3% nih? 3% dari 4.200. Sekitar sini. 4.070-an. Namanya akan kembali koreksi ke 4.070. Jika mau average down, silahkan untuk spekulasi buy besok ya. Semoga tetap bertahan di atas 4.000 dan akan menguat kembali untuk BBRI. Itu beberapa saham-saham menarik. Silahkan dianalisa ulang kalau tertarik dengan beberapa emiten-emiten ini.
yang sudah kita tulis, yang sudah kita masukkan screening. Kalau memang mau analisa ulang dipersilahkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.